Setelah sebelumnya Pak Erik bilang kalau AFF 2024 akan lebih banyak mengandalkan para pemain muda, namun setelah dipikir-pikir kita nggak boleh anggap remeh ajang ini. Selain belum sama sekali meraih gelar juara, ini adalah ajang yang tepat bagi skuad Indonesia untuk membuktikan diri sebagai raja baru di kancah sepak bola ASEAN. Dan terbaru, manajer Timnas Pak Sumarji menyebut kalau Timnas sebisa mungkin akan tetap memakai pemain senior di AFF 2024. Sebuah statement yang kemudian membuat Malaysia dan Vietnam cukup heboh. Mereka cukup khawatir jika bertemu Indonesia dengan skuad mewah yang dimiliki saat ini. Tergabung di grup yang dikenal sebagai neraka dengan berisikan sejumlah tim langganan Piala Dunia macam Jepang dan Australia di grup C, Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan skuad terbaiknya. Hal itu bertujuan agar mereka tak hanya menjadi pelengkap dan menjadi samsak di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Timnas Mania tak boleh melupakan kalau di bulan November nanti akan ada gelaran Piala AFF 2024. Sebuah ajang paling bergengsi dari negara-negara di ASEAN. Dan Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah sama sekali merasakan gelar juara di ajang ini. Padahal Timnas Indonesia sudah beberapa kali menjadi finalis, namun tetap saja selalu melempem ketika bermain di partai final. Alhasil Timnas Indonesia hanya menjadi raja runner-up di piala paling bergengsi se-Asia Tenggara ini. Namun sekali lagi ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah prioritas utama Timnas senior saat ini. Akan tetapi, bukan berarti PSSI meremehkan Piala AFF. Meski Pak Erick Thohir pernah bilang kalau Indonesia akan memakai sejumlah pemain muda di ajang ini, jelas dimaksudkan untuk menambah jam terbang di level internasional. Dan memang, sempat muncul wacana jika Indonesia akan turun dengan skuad U20 ataupun U23. Hal yang kemudian membuat para tetangga macam Thailand, Malaysia hingga negara paling julid Vietnam mencak-mencak dan menganggap jika Indonesia telah merendahkan ajang Piala AFF. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia Sumarji baru-baru ini mengatakan kalau Timnas Indonesia bagaimanapun akan tetap menurunkan pemain senior di Piala AFF 2024. Meski PSSI telah menegaskan ajang tersebut tak lagi menjadi prioritas mereka. Masalah teknisnya gimana entah itu bentuk tim senior, tapi dalam tanda kutip tim B dari tim utama yang main di RON 3. Atau memang berisi pemain muda yang dikombinasikan dengan para pemain senior dari Liga 1 yang tak masuk dalam skuad di RON 3. Dan Pak Sumarji sendiri juga mengatakan kalau tim di Piala AFF nanti tetap akan dilatih Sinteyong. Sejauh ini masih Coach Sinteyong yang akan pimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Lagipun Timnas yang tampil akan tetap senior, kata manajer Timnas Indonesia Sumarji dilansir dari bola.com. Akan tetap habis-habisan di AFF. Sementara itu bagi Pak Erik meski Piala AFF tak lagi prioritas dan cuma dijadikan ajang uji coba bagi para pemain muda serta pemain senior yang tak masuk skuad utama, PSSI ingin tim yang diturunkan tetap tampil maksimal dan tak memandang sebelah mata ajang tersebut. Tentu perhitungan, tidak berarti kami melihat sebelah mata Piala AFF. Saya pastikan kita tetap serius. Tidak menjadi prioritas bukan berarti kita tidak akan membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara, ucap Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Ya, bagaimanapun, Pak Erik ingin para pemain yang dimainkan di AFF 2024 nanti bakal tampil habis-habisan di lapangan. Karena ya,
demi nama bangsa dan timnas Indonesia yang sudah mulai baik di mata Asia. Terutama dengan capaian manis timnas senior maupun junior dalam beberapa tahun belakangan ini. Vietnam mulai panik. Sementara itu, media Vietnam Soha menyebut grup B bisa jadi adalah grup neraka. Karena Indonesia yang kini dianggap lebih superior, terutama dalam beberapa pertemuan terakhir atas Vietnam, dan jika mereka memakai tim yang mengalahkan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia, jelas Vietnam akan habis dan pulang lebih dahulu. Hasil drawing Piala AFF 2024, tim Vietnam bertemu Indonesia di grup neraka. Grup B diyakini sebagai grup yang menyulitkan bagi Vietnam. Indonesia adalah lawan yang selalu menang atas Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Filipina berencana menambah sederet bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa. Sedangkan Myanmar selalu jadi lawan yang menyebalkan dan pernah menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2018, tulis media Soha. Vietnam sendiri tampaknya sudah mulai trauma ketika mendengar nama timnas Indonesia. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir, mereka selalu menjadi korban keganasan timnas Indonesia, baik senior maupun junior. Paling parah ya kemarin, saat timnya dibantai anak asuh Coach Nova Arianto dengan skor telak 5-0. Media Malaysia, Indonesia jangan sombong. Sejumlah pecinta sepak bola tanah air terkesan meremehkan ajang Piala AFF 2024 yang bergulir pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Kesan meremehkan itu muncul karena timnas Indonesia dinilai tak perlu lagi unjuk gigi di Asia Tenggara, mengingat level skuad Garuda sudah menembus level Asia. Ya memang faktanya begitu, gimana dong? Dan fokus timnas saat ini adalah bermain habis-habisan di round ketiga sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa. Namun saat dianggap meremehkan AFF, Indonesia kini berencana menurunkan para pemain senior. Entah itu inti atau pemain dari Liga 1, kita tunggu saja. Vietnam pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan hampir juara Piala Asia U23. Begitu juga Thailand, pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan lolos semifinal Piala Asia. Namun mereka tetap tenang dan menurunkan skuad utama di Piala AFF. Bukan baru naik sedikit tapi sombong dan menyebut Piala AFF sebagai Piala Ciki, padahal trofinya saja belum ada, tulis akun @onefootball.m. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya PSSI harus sebijak mungkin dalam menentukan skuad yang bermain di Piala AFF nanti. Karena bagaimanapun, bila memaksakan tampil dengan skuad utama, maka akan ada banyak resiko, yang mana salah satunya adalah cedera. Dan karena Piala AFF ini bukan agenda FIFA, sudah pasti Indonesia akan sulit diperkuat oleh pemain-pemain yang main di luar negeri, khususnya Eropa. Namun sekali lagi, buat para pemain yang diberikan kepercayaan nantinya harus tampil habis-habisan dan membuktikan kualitas timnas Indonesia yang sedang naik kelas ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.